bersifat lokal. Perlawanan bersifat lokal adalah perlawanan yang dimana tiap-tiap kerajaan merasa martabatnya dilecehkan, kedaulatannya tidak dihargai, dan kepentingannya terancam. Yang pertama, perlawanan Kesultanan Banjar. Perlawanan Kesultanan Banjar bersifat lokal karena lingkup wilayahnya terbatas, pemimpin-pemimpinnya berasal dari daerah setempat, dan perdagangannya berbasis lokal. Yang kedua adalah Kesultanan Perlawanan Aceh, bersifat lokal atau kedaerahan. Alasannya didukung oleh motivasi dan kepemimpinan lokal dan menunjukkan semangat juang yang tinggi dan tekad untuk mempertahankan kedaulatan dan identitas lokal. Yang ketiga, Perang Padri, bersifat lokal atau kedaerahan. Karena perang ini terjadi di Minangkabau, Sumatera Barat yang bertujuan untuk mempertahankan nilai agama Islam dan budaya setempat, serta konflik internal yang terjadi oleh kaum adat. Yang keempat, perlawanan Sisingamangaraja. Perlawanan Sisingamangaraja bersifat lokal, terpusat di Tanah Batak, Sumatera Utara, khususnya wilayah Tapanuli, untuk mempertahankan tanah adat dari kolonial Belanda. Yang kelima, Kesultanan Demak. Wilayah kekuasaannya pernah meliputi daerah Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Kesultanan Demak juga merupakan kerajaan Islam pertama dan terbesar di wilayah Pulau Jawa. Yang keenam, karena Kesultanan Mataram mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Agung yang berhasil memperluas kekuasaannya sehingga mencakup sebagian besar Jawa. Ketujuh, perlawanan kerajaan di Bali bersifat lokal atau kedaerahan karena disebabkan oleh keinginan kolonial Belanda untuk menguasai wilayah kekuasaan kerajaan Bali, terutama Hat Tawangkara. Yang kedelapan, perlawanan Kesultanan Palembang. Perlawanan Kesultanan Palembang dikatakan bersifat lokal karena fokus pada kedaulatan lokal, tokoh lokal sebagai pemimpin, dan adanya strategi perang lokal. Yang kedua, bersifat karismatik. Perlawanan yang bersifat karismatik adalah perlawanan yang mengandalkan kepemimpinan tokoh-tokoh karismatik. Adapun beberapa contoh perlawanannya yaitu: Yang pertama, perlawanan Kesultanan Ternate, yaitu perlawanan Kesultanan Ternate sangat bergantung kepada pemimpin yang karismatik karena ia memimpin pemberontakan Ternate terhadap Belanda pada tahun 1619 sampai 1625. Yang kedua, Kesultanan Mataram memang sangat bergantung kepada pemimpin karismatik untuk mempertahankan kekuasaan dan kestabilan politik. Yang ketiga, Kesultanan Goa dan Makassar. Kesultanan Goa dan Makassar bersifat karismatik karena pemimpin-pemimpin dikenal sebagai simbol kesatuan dan adanya pemimpin-pemimpin karismatik seperti Sultan Hasanuddin. Ia dikenal sebagai ayam jantan dari timur karena keberaniannya dalam melawan kolonialisme Belanda. Yang keempat, perlawanan Sisingamangaraja. Perlawanan Sisingamangaraja bersifat karismatik, dipimpin oleh Sisingamangaraja 12 yang dihormati sebagai raja sekaligus pemimpin spiritual, sehingga menjadi simbol perlawanan rakyat Batak. Yang kelima, Kesultanan Perlawanan Banjar, bersifat karismatik karena kepemimpinan Pangeran Antasari sangat kuat dan dihormati. Dukungan rakyat berdasarkan kepercayaan, keberanian, dan strategi Pangeran Antasari. Yang keenam, Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro dikatakan bersifat karismatik karena kepemimpinan Pangeran Diponegoro yang tegas dan inspiratif dan kepribadiannya religius dan menggalang dukungan-dukungan. Yang ketujuh adalah Perang Aceh, bergantung pada pemimpin karismatik. Alasannya, keberanian, strategi, dan kemampuan pemimpin dalam memotivasi dan menggalang dukungan rakyat, dan menunjukkan semangat juang yang tinggi, rela berkorban dalam melawan penjajah. Yang ketiga, bersifat fisik atau menggunakan senjata. Perlawanan bersifat fisik atau menggunakan senjata adalah perlawanan yang dilakukan untuk menggunakan senjata tradisional khas daerahnya. Adapun beberapa contoh perlawanannya yaitu: yang pertama, perlawanan Patimura di Maluku. Perlawanan Patimura di Maluku bersifat fisik atau menggunakan senjata. Mereka menggunakan kekuatan senjata tradisional untuk melawan Belanda, seperti dalam serangan benteng Dürsten. Kedua, Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro dikatakan bersifat fisik karena menggunakan senjata tradisional seperti tombak, pedang, keris, panah, dan senapan. Dan perlawanan juga melibatkan ribuan prajurit. Yang ketiga, Kesultanan Demak. Memiliki kekuatan fisik dan juga mengandalkan senjata seperti pedang, keris, tombak, dan panah. Yang keempat adalah Perang Aceh, menggunakan fisik atau senjata. Senjata tradisional, rencong, tombak, dan pedang. Senjata modern, senjata, pistol, dan meriam.
Alasannya, rakyat Indonesia tidak akan menyerah begitu saja dalam menghadapi penjajah, tetapi menggunakan berbagai cara untuk mempertahankan kedaulatan. Kelima, perlawanan kerajaan Sultan di Bali bersifat fisik dan mengandalkan kekuatan senjata seperti tombak, panah, dan senapan, dan juga strategi perlawanan menggunakan taktik perang gerilya. Yang keenam, perlawanan Kesultanan Ternate. Perlawanan Kesultanan Ternate tidak hanya bersifat fisik maupun mengandalkan kekuatan senjata, tetapi juga menggunakan strategi politik, diplomasi, dan lain sebagainya. Dan senjata yang digunakan adalah senjata tradisional seperti keris, tombak, dan senapan. Yang ketujuh, Kesultanan Goa dan Makassar. Kesultanan Goa dan Makassar bersifat fisik atau menggunakan senjata karena kekuatan militernya sangat bergantung pada kekuatan fisik prajurit dan menggunakan berbagai macam senjata seperti tombak, meriam, keris, dan badik. Yang keempat, mudah dipecah belah. Perlawanan yang mudah dipecah belah adalah siasat jitu penjajah kolonial Belanda untuk menaklukkan perlawanan-perlawanan di Nusantara. Adapun beberapa contoh perlawanannya yaitu Yang pertama yaitu Perang Padri. Perang Padri bersifat mudah dipecah belah karena konflik internal yang terjadi antara kaum Padri dan kaum Hadak yang dimanfaatkan oleh Belanda melalui politik adu domba yang bertujuan untuk melemahkan persatuan mereka. Yang kedua, perlawanan Patimura di Maluku. Perlawanan Patimura di Maluku cenderung mudah dipecah belah karena Belanda menggunakan taktik divide and conquer, politik pecah belah dengan memanfaatkan perbedaan kepentingan antara kelompok lokal. Selain itu ada pihak yang bekerja sama dengan Belanda sehingga solidaritas perjuangan menjadi lemah. Yang ketiga, perlawanan Kesultanan Palembang. Perlawanan Kesultanan Palembang dikatakan mudah dipecah belah karena adanya konflik internal di kalangan bangsawan, ketergantungan pada pemimpin, dan taktik Belanda politik adu domba dan kelemahan logistik sumber daya.